Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari yang indah, pagi yang cerah ini, kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri takhta hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu pagi hari ini menjadikan kekuatan buat kami semua untuk melangkah menjalani hari-hari di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita kembali pagi hari ini akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya bicara atau tema firman Tuhan, misteri kehidupan. Apa itu misteri? Misteri adalah sebuah rahasia yang tersembunyi, terselubung, tertutup bagi banyak orang. Inilah sebuah kehidupan. Hidup ini penuh dengan misteri, dan hidup ini tidak bisa diprediksi bagi orang pada umumnya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, melalui kekuatan kuasa firman Tuhan, maka misteri yang ada di dalam kehidupan kita, rahasia di dalam kehidupan kita, oleh hikmat ilahi, hikmat daripada Tuhan, maka kita akan diberi pengertian-pengertian sehingga benar bahwa di dalam Tuhan bagi orang percaya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Itu kata firman Tuhan. Untuk itu mari pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang misteri kehidupan, saudara yang kasih Tuhan. Ayub pernah berkata, ia menggambarkan hidup ini sangat berat, dan segala sesuatunya yang ada di dalam dunia adalah sebuah kesia-siaan. Tetapi kita juga melihat Mazmur mengatakan, mengungkapkan, hidup ini seperti uap yang sebentar nampak, kelihatan, tetapi sebentar hilang lenyap. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Yesaya, Yakobus mencatat, hidup ini seperti bunga rumput. Ketika pagi hari ada sinar matahari, maka rumput itu akan kelihatan begitu luar biasa, dan bunga-bunga rumput itu bermekaran. Tetapi ketika terik matahari itu datang, panas itu menyengat, bunga rumput itu menjadi layu dan hilang. Nah, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, lalu apa kata firman Tuhan tentang kehidupan ini? Apa yang Tuhan beritahukan kepada kita tentang kehidupan ini? Mari pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan tentang kehidupan ini. Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayatnya yang ke-12, ayat itu berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Weh, sungguh luar biasa. Pemazmur memberitahukan kepada kita untuk kita memiliki hati yang bijaksana, menghitung hari-hari, sehingga hidup ini bukan menjadi misteri di dalam kehidupan kita orang percaya. Menghitung hari-hari yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita membandingkannya di dalam ayat yang ke-10, kitab Mazmur pasal 90 ayat 10, ayat itu berkata, masa hidup kita 70 tahun, 80 tahun,
Kelebihannya adalah kesengsaraan atau penderitaan atau anugerah Tuhan. Nah, tidak bisa diprediksi umur manusia. Kalau zaman dulu ya para nabi ada umur 900 lebih, itu Metusalah, lalu Adam dan seterusnya, itu ratusan tahun umur manusia. Tetapi di zaman sekarang umur manusia dibatasi dengan adanya waktu. Tidak peduli entah itu bayi yang baru lahir, anak-anak, pemuda remaja, orang tua, semua tidak bisa diprediksi. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan. Tetapi satu hal yang pasti, berapapun umur kita, jika Tuhan memanggil kita, kita percaya, kita yakin ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita akan melihat dibatasinya lah umur manusia di dalam ayat yang ke-10. Lalu kita melihat, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang tahu tentang masa depan seseorang karena terbatasnya segala sesuatu. Itu yang disebut misteri bagi orang pada umumnya. Tetapi nanti kita akan lihat apa kata firman Tuhan buat kita. Lalu kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-12 ayat selanjutnya atau bagian selanjutnya, ini bicara bagian B. Ini bicara tentang hidup yang bijaksana. Orang yang hidup bijaksana memiliki hikmat daripada Tuhan. Ia bisa memecahkan misteri itu. Bukan hanya memecahkan misteri, tetapi dipercaya Tuhan untuk mengemban, untuk menerima sebuah rahasia yang bisa membuat hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan melihat perbandingannya di dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Itu adalah doa Salomo kepada Tuhan. Salomo berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepadaku hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar aku bisa keluar masuk di tengah-tengah umat-Mu yang demikian banyak, memimpin mereka, menghakimi mereka, menjatuhkan atau memberikan satu keputusan yang baik, sehingga bisa melakukan apa tugas dan tanggung jawab, bisa membedakan yang baik dengan yang jahat, memberikan kepada kami hikmat, kata Salomo. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Lalu sungguh dahsyat luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan memberitahukan kepada kita ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Tuhan menjawab doa Salomo, memberikan Salomo hikmat, kebijaksanaan, akal budi, sehingga Salomo bisa memecahkan persoalan-persoalan, masalah-masalah yang sulit yang terjadi dalam umat Tuhan. Lalu ayat-ayat itu berkata, ayat 10 sampai 14, meskipun tidak kamu minta, meskipun tidak kamu memohon, aku memberikan kepadamu apa, saudaraku? Berkat, kekayaan, kehormatan yang luar biasa. Jadi sungguh Tuhan kita itu ajaib. Ayat lain mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Ketika kita mencari hadirat Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan di dalam kita mengatasi setiap persoalan, setiap masalah di masa yang sulit, masa yang sukar, di masa pandemik ini, ketika kita tidak panik, ketika kita berserah kepada Tuhan, berdoa, sehingga hikmat
hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, memberikan kita solusi, memberikan kita kemampuan sehingga kita bisa bertahan dan menjalani hidup ini. Tetap Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Maka meskipun tidak kita minta berkat jasmani, kecukupan, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan mampu membukakan 1000 jalan, 1000 pintu untuk memberkati kita. Amin. Sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. Kita bisa cukup dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat nasihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Kitab Amsal 16 ayat yang ke-16 ini berbicara seperti ini. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berbahagia atau lebih berharga daripada mendapatkan perak. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jika kita memiliki hikmat Tuhan, kita sungguh bisa mengandalkan Tuhan, dan kita akan mampu memecahkan misteri kehidupan ini. Kita akan diberi kemampuan, kekuatan, bahkan kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengemban misteri yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Kita melihat contohnya di zaman Nuh, yang kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan berkata akan memusnahkan dunia ini dengan air bah. Itu sebuah misteri, itu sebuah rahasia. Segala sesuatu yang tertutup bagi orang pada umumnya. Tetapi Nuh diberitahu oleh Tuhan, bahkan diberi kepercayaan dari Tuhan untuk mengemban misteri. Lalu Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah kapal, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Karena aku akan menghukum dunia ini dengan air bah. Nah, Ibu Bapak saudara yang kasih Tuhan, Nuh adalah sahabat Tuhan. Firman Tuhan berkata, yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dan dia dipercaya untuk menerima rahasia itu. Dan sampai pada akhirnya ketika Nuh menurut, taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan tunjukkan, saudara yang kasih Tuhan, Nuh dan keluarganya selamat. Contoh yang kedua, Ibu Bapak saudara yang kasih Tuhan, Abraham. Abraham juga orang yang bergaul dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku akan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan api, bukan air bah lagi. Lalu Abraham berkata di dalam doanya pun sampai tawar-menawar kepada Tuhan, selamatkan keponakanku, selamatkan keluargaku ada di tempat itu. Tuhan berkata, kalau ada 50 orang yang takut akan Tuhan, maka akan diselamatkan. Ternyata tidak ada. Lalu pada akhirnya Tuhan berkata, kalau ada 10 orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, maka Sodom itu tidak akan dimusnahkan. Ternyata toh tidak ada. Itu sungguh luar biasa. Sebelum segala sesuatu terjadi atas dunia ini, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada sahabatnya, memberitahukan kepada kita orang percaya yang benar-benar kita hidup dan kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Nah, Ibu Bapak saudara yang kasih Tuhan, ayat lain di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, ayat itu berkata, apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul di dalam hati kita, itulah yang dikerjakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya. Artinya apa? Apa segala sesuatu yang menjadi misteri, yang menjadi rahasia bagi orang pada umumnya,
diberitahukan Tuhan kepada kita yang hidup takut akan Dia, yang hidup bergaul karib dengan Dia, yang hidup taat akan Dia, maka Allah akan menceritakan, Tuhan akan memberitahukan isi hatinya kepada kita, agar kita boleh hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita boleh hidup terus ada di dalam keselamatan Tuhan, dan kita boleh hidup untuk menjadi saluran jalan keselamatan bagi orang lain. Itu tujuan dari misteri Tuhan diberitahukan kepada kita semua. Lalu menjadi pertanyaan kita bersama, bagaimana cara kita bisa memecahkan misteri kehidupan itu? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, mari kita akan kembali kepada firman Tuhan. Cara untuk memecahkan misteri kehidupan, yang pertama, percaya pada firman Tuhan. 1. Percaya kepada firman Tuhan. Kita akan membacanya di dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, saya baca untuk kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, sungguh Bapak Ibu luar biasa. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia berkata mengetahui rancangan rencana apa yang ada dalam diri kita, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, keberhasilan di dalam Tuhan. Itulah kekuatan dari kuasa firman Tuhan. Itulah firman Tuhan. Jadi di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Di dalam Tuhan ada masa depan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat ini, di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak karuan, di tengah-tengah keadaan yang tidak bisa diprediksi lagi, maka kekuatan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan memberikan kita hikmat, pengertian, pengetahuan, sehingga di tengah-tengah segala persoalan, masalah, pandemik, kita memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga ada jalan keluar untuk kita boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan, karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada harapan. Amin. Ada masa depan. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, dengan segenap hati kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, itulah kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa memecahkan misteri kehidupan ini. Percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Karena pasti apa yang Tuhan katakan itu akan digenapi. Lalu yang kedua, sering kasih Tuhan, cara untuk kita bisa memecahkan misteri adalah taat kepada firman Tuhan. Jadi bukan hanya apa yang kita dengar, kita percayai, tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita taat, berserah, percaya, melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Kita akan bandingkan di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-57. Kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan,
Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Oh, sungguh dahsyat, luar biasa. Bagian kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita perbuat adalah firman Tuhan. Bagian kita adalah firman Tuhan. Merenungkan, menerima, melakukan firman Tuhan, itu adalah bagian kita. Dan Tuhan yang akan melaksanakan. Amin. Luar biasa. Dia, Yesus, yang akan menggenapi setiap firman-Nya atas kehidupan kita. Nah, kita diminta untuk taat, sering kasih Tuhan. Nuh adalah orang yang taat. Ketika dia disuruh oleh Tuhan membuat bahtera, firman Tuhan atau diprediksi, diperkirakan, sejarah mencatat, Nuh membuat kapal bahtera bukan di pinggir laut, bukan di pinggir air, tetapi di bukit atau di pergunungan. Itu tidak masuk akal. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, Nuh mengikutinya. Dan apa yang dia buat, ukuran-ukuran semua sudah Tuhan beritahukan. Dan Nuh menerimanya, melakukannya. Masuk akal, tidak masuk akal, dia lakukannya. Karena Tuhan yang berfirman, karena Tuhan yang memerintahkan. Ini bukti taat, sering kasih Tuhan. Orang yang taat, ia akan memperoleh hasilnya. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya taat akan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, oh, kita akan dipercaya oleh Tuhan. Bahkan kita akan diberitahu oleh Tuhan hal-hal yang rahasia bagi orang umum, hal-hal yang rahasia bagi dunia ini. Melalui hikmat Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan diberitahukan kepada kita, sehingga kita selalu akan mendapatkan kekuatan, solusi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemik ini. Allah di dalam Yesus Kristus melalui kekuatan firman-Nya memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya kuncinya percaya dan taat. Yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, apa dan bagaimana kita harus melakukan sehingga kita bisa memperoleh, mendapatkan, mengetahui tentang misteri kehidupan ini. Yang terakhir, tidak mudah putus asa, tidak mudah panik, saudara yang kasih Tuhan, tetapi harus kuat, tegar di dalam Tuhan. Kalau kita mendengar berita-berita di dalam media cetak, media elektro, media massa, berita-berita yang kita terima, yang kita dengar, yang kita lihat, itu ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Bahkan tidak sedikit orang bisa menjadi stres, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita tidak boleh panik. Kita tidak akan panik kalau hidup kita selalu melekat dengan Tuhan. Kita tidak akan panik kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak akan panik kalau kita percaya akan kekuatan firman Tuhan. Dan kita tidak akan panik kalau kita mau melangkah dan kalau kita mau taat akan Tuhan. Karena setiap persoalan, setiap masalah yang Tuhan izinkan buat kita, itu untuk membuat kita kuat, tegar, tangguh, dewasa di dalam Tuhan. Dewasa menjadi orang-orang yang lebih rohani lagi. Dan itu sebabnya Bapak Ibu sering kasih Tuhan, inilah masa penyaringan, di mana kita akan terlindas, kita akan tertinggal, dan kita akan tergoyahkan kalau kita tidak memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan. Tetapi semakin kita kuat, semakin kita tegar, semakin kita tangguh jika iman itu ada dalam diri kita.
dan kekuatan firman Tuhan itu terus mengontrol hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sering kasih Tuhan, dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, jangan panik menghadapi situasi keadaan dunia ini. Tetapi kita harus memiliki hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan inilah yang akan memecahkan misteri kehidupan. Hikmat Tuhan inilah yang akan membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti apa yang Yesus katakan. Yang pertama adalah kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan kasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, mari saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan sebagai ayat terakhir buat kita semua. Satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 sebagai ayat terakhir. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oh, haleluya. Masa depan ada. Kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan mampu bertahan kuat di masa pandemik ini. Dan kita percaya akan firman Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada masa depan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan hilang. Haleluya, haleluya. Apa yang kita yakini, apa yang kita imani, apa yang kita percayai, oleh kekuatan kuasa firman Tuhan pasti terjadi. Itu sebabnya pagi hari ini Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kenyataan yang pahit di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti ini, harus kita pintar menggunakan kesempatan untuk memecahkan misteri dengan cara tetap semangat, tegar, dan pantang menyerah. Maka Tuhan akan memberitahukan, akan membimbing kita, akan membawa kita, menunjukkan kepada kita untuk kita memiliki kekuatan dan untuk kita bisa menerima semua apapun yang terjadi, dan kita diberikan kemampuan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Misteri kehidupan bagi setiap kehidupan kita pada umumnya. Tetapi kami bersyukur melalui kekuatan kuasa firman Tuhan Kau memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh keluar dari setiap misteri kehidupan, sehingga firman-Mu berkata dan Kau akan genapkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Engkau kerjakan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh menghadapi hidup ini dengan tidak panik. Kondisi keadaan apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh melewatinya, kami boleh menjalaninya dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan ada bersama kami. Dan pagi hari ini kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan presiden kami, menyerahkan para pemimpin yang ada di tingkat pusat sampai ke daerah, menyerahkan para tim medis, bahkan mereka ini yang berjuang di garis depan. Memberikan kepada mereka kesehatan, memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka harapan dan masa depan yang luar biasa. Karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan
tidak pernah sia-sia. Itu doa kami Bapa. Berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati umat-umat Tuhan, khususnya mereka saat ini yang sedang isolasi mandiri, atau mereka yang sedang isolasi di rumah masing-masing, bahkan dirawat di rumah sakit dalam pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melakukan yang terindah, dan anugerah-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, anugerah-Mu yang dahsyat terus memampukan, menguatkan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.